Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semua ya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku ya di sini di channel reading. Apakah dia mencintaimu tulus seperti kamu tulus mencintai padanya? Ya, masih bersama Gundes. Ya, ini adalah channel reading pembacaan secara umum ya. Ini ditarik secara acak, jadi bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi siapa semua ya. Oke, kita akan mulai. Sahabat aku dimanapun berada yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang lagi menderita atau mendapatkan problem hidup ya, semoga segera mendapatkan atau menemukan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, semoga disemogakan, amin. Apakah dia mencintaimu tulus seperti kamu tulus cinta padanya? Ini adalah Page of Wands, awal tindakan yang dia lakukan. Awal sekali, sudah lama loh. Menjalin hubungan sudah lama, masa baru awal? Mungkin kemarin masih ragu ya kan. Tapi kita lihat, dia sangat nyaman, sangat sayang sama kamu. Sangat sayang, sangat nyaman. Ibaratnya kalau pawang tuh kamu pawang singa. Bagaimana buasnya singa? Di sini kamu lambat laun ya, walaupun kemarin mungkin agak cuek, agak nggak peduli sama kamu ya, agak mayah-mayah terus ya. Setiap apa yang menjadi omongan kamu selalu salah paham gitu. Tapi kenyataannya mungkin ini ada sesuatu gebrakan di mana dia merasakan sadar ya bahwa kamu ternyata membuat dia nyaman dan membuat dia itu memahami hidup gitu. Jadi rasa sayang itu yang kemarin cuman sedikit ya, ambek-ambekan, cuek banget, suka mengabaikan, suka salah paham, sekarang dimulai awal baru di mana dia merasakan kenyamanan yang sesungguhnya itu ternyata ada pada kamu. Mungkin ini orang udah nyoba dengan meninggalkan kamu, udah mencoba menjauhi kamu, tetapi ternyata enggak. Dia rasakan kamu tuh membuat dia tuh sayang, kamu juga sayang beneran gitu. Terus nyaman gitu. Kemarin tuh seolah-olah ya kayak nggak butuh banget sama kamu gitu ya, tapi sekarang ada awal ya. Sekarang dia melakukan sesuatu yang besar-besaran di mana dia benar-benar ingin melakukan seperti yang kamu lakukan, seperti itu. Menyayangi, iya. Lebih peduli, iya. Selalu ada untuk kamu, iya. Dulu enggak. Karena sebetulnya ya dia tuh udah ngerasa putus asa dengan apa yang dia lakukan selama ini tuh. Menjauhi kamu itu tidak mendapatkan untung apa-apa. Gimana kata-katanya? Tidak mendapatkan untung apa-apa ya, seperti itu. Malah justru membuat dia putus asa gitu. Kenapa? Karena kayaknya loh ninggalin kamu tuh rugi. Rugi banget ya, termasuk dari bagian beban tanggung jawabnya. Dia tuh sudah capek gitu, dia punya beban tanggung jawab. Mungkin kamu orang yang baik, memang betul-betul tulus gitu, kamu bisa membantu dia, kamu bisa mensupport dia. Tapi dia memang ya cinta ya sayang, tapi dia lebih mementingkan kehidupannya sendiri gitu, sehingga sama kamu tuh waktu itu cuek. Tapi saat ini terlihat bahwa dia memang betul-betul memberikan sebuah awal baru di mana dia untuk ya bisa mengimbangi kamu gitu ya. Cintanya mulai bersemi besar. Kalau kemarin ya cinta kangen aja gitu, tapi tulusnya itu belum terlihat gitu ya, belum terlihat tulus karena seperti hanya di bibir aja gitu. Mungkin dia suka ghostingin kamu gitu ya, kata cinta, kata sayang,
tetapi tiba-tiba menghilang, ya kan, nggak kasih kabar, tiba-tiba menghilang, ya kan, nggak ada kabar, nggak telepon nggak bisa, ditelepon nggak bisa. Nah, disitulah dia mulai memahami, karena yang dia jalani atau yang dia jalankan itu nggak sebaik yang dia pikirkan gitu loh, atau rencana dia, nggak sesuai dengan keinginan dia gitu. Ya hasilnya tuh, buktinya tuh nggak ada. Misalkan gini, dia tuh bilang sayang sama kamu, cinta sama kamu, terus dia itu kayak sebetulnya ya dia banyak cari tahu tentang kamu gitu, bahwa bersama kamu tuh rugi gitu. Mungkin karena perbedaan usia ya, mungkin kemudian usia kamu sudah berapa, dia sudah berapa, atau karena mungkin kamu nggak terlalu cantik gitu, atau kamu nggak terlalu tampan kayak gitu. Jadi ya kayak nggak sungguh-sungguh gitu memberikan perasaannya ke kamu, hanya sekedar formalitas ya, karena nggak enak, karena kamu terlalu baik, terlihatnya di sini kamu terlalu baik ya. Tindakan-tindakan yang kamu lakukan untuk dia itu memang betul-betul baik gitu, ya kan? Dan dia seperti kayak membalas budi atau nggak tega aja ninggalin kamu seperti itu. Tapi setelah dengan beriringnya waktu, dia mencoba betul-betul meninggalkan kamu, dan itu sudah berulang sepertinya. Tetapi dia kembali putus asa, kembali mendekati kamu lagi. Ya mungkin yang terakhir tahun ini, tahun 2025 ini kemungkinan besar seperti itu. Karena ini masih baru ya. Tanggung jawabnya besar, dia punya tanggung jawab besar, tetapi dia putus asa. Ya, gitu. Ternyata dia lebih memilih saat ini untuk menyadari, memahami bahwa ketulusan kamu itu bukan main-main, bukan abal-abal. Jadi dia kemudian perasaan nyaman itu membuat dia untuk maju ke depan lagi, kembali untuk bisa bersama kamu lagi di sini. Ini dia lakukan, tindakannya besar sekali ya. Karena saat jauh bersama kamu tuh yang ada itu dia malah kayak beban gitu ya. Awal yang baru atau tindakan baru, awal tindakan. Apakah dia mencintaimu tulus seperti kamu tulus mencintainya? Sebetulnya ini terlihatnya di sini kamu nggak ada problem ya, cinta ya cinta aja kamu gitu ya, sayang ya sayang aja gitu. Kamu menjalanin ya bagaimana sih yang disebut dengan proses hubungan tuh gitu. Kamu tuh seperti itu, kamu mengikutin alurnya gitu, dan selama ini menikmati prosesnya gitu. Tetapi seseorang ini enggak, ada sesuatu yang memang membuat dia itu agak sedikit ragu gitu. Tapi perasaan sayang yang kamu berikan dan kenyamanan yang kamu berikan membuat dia sadar gitu ya. Awal atau keraguan itu membuat tidak ada kecocokan, seolah-olah kamu tuh nggak cocok buat dia ya, karena kamu nggak cakep mungkin, atau kamu nggak apa ya, iya nggak menarik gitulah, nggak menarik ya. Tapi dia mau deket ya karena kamu bisa memberikan kenyamanan. Tapi ya akhirnya keraguan itu mulai dipatahkan oleh dia, dan dia memulai awal baru untuk melakukan sebuah action besar-besaran, di mana dia ingin berkomitmen dengan kamu. Intinya tuh mau sama kamu terus gitu ya, pengen bersama gitu ya kan? Itu yang ada di pikiran dia. Tulus nggak, Des? Tulus lah. Kok nggak ada kata tulus ya? Itu dibuktikan nanti lewat tindakan ya, lewat tindakan, bukan serta-merta langsung jadi gitu, enggak langsung ada gitu, langsung terbukti gitu, enggak. Dan semua terserah kamu sih.
Apakah dia mencintaimu tulus seperti kamu tulus padanya? Kita akan lihat. Cintanya berlimpah, ya. Cintanya sangat berlimpah untuk kamu tuh berlimpah. Ini kamu ada yang berdealing dengan pasangan orang lain ya, tetapi dia mempunyai cinta yang lebih besar untuk kamu karena dia nggak mendapatkan ini di rumah. Gitu. Atau bisa jadi kalian berdua memang sama-sama sudah berumah tangga, tetapi kalian saling terpaut ya, terpaut gitu. Jadi kamu berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan, atau kalian berdua memang sudah punya pasangan tetapi terhubung karena alam semesta. Ada kata putus asa ya saat ini orang lagi berusaha untuk bisa, atau lelah ya, orang ini bisa berusaha untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi actionnya. Tindakannya besar ya, tindakannya besar mengarah ke kamu. Tapi kalau bisa, kalau dengan pasangan orang mending mundur aja sih, nggak ada indahnya kan menjalin hubungan dengan pasangan orang itu, ya kan? Lebih baik mencari yang single. Jadi kayak hubungan tanpa masalah itu. Jadi kayak ada hubungan tapi tanpa masalah. Ya. Saat ini dia merindukanmu. Ya. Beberapa orang ingin mengenal kamu. Ya. Kenapa? Kamu bisa sangat spiritual. Energimu positif, ya. Kenapa kamu bisa seperti itu? Misalkan ini, tahu energi. Kamu tahu energi tentang, misalkan itu, bisa meramal orang atau tarot lah misalkan itu. Terus kamu tuh begitu tenang, sudah menghadapi apapun. Intinya kamu ada spiritual energi, termasuk kamu imannya kuat kayak gitu ya. Orang ini ingin mengenal kamu lebih jauh ya. Kenapa kamu bisa spiritual sekarang gitu. Akan ada sosok yang merasa paling penting dan harus diprioritaskan. Jangan terus-terusan memuaskan egonya ya, supaya tidak merajalela. Di sini ada orang yang kamu pasti tahu di sini ada enggak. Kalau enggak ada ya bukan energi kamu ini. Ya. Seandainya kamu gitu mempunyai pasangan yang egonya besar tinggi gitu ya, kamu jangan berusaha untuk selalu memuaskan egonya. Ya, supaya tidak merajalela. Yang pasti kamu harus bisa mengendalikan dia atau bisa mengarahkan gitu. Ya, jangan kamu nanti jadi korban melulu gitu. Atau dia, atau kamu bahkan ini ya, yang mempunyai ego tinggi. Ada anggota keluargamu yang suka bikin huru-hara sama kamu tentunya ya. Dia itu suka nangis yang nggak jelas gitu kan, karena dia itu sebetulnya cuma iri hati sama kamu. Karena apa? Karena kamu enggak mau kehilangan kamu. Ini keluarga kamu, nggak boleh pacaran. Atau ini memang orangnya egonya tinggi ya, pasangan kamu tuh egonya tinggi, tapi dia merasa yang paling gitu. Makanya kalau kamu punya pasangan yang seperti itu, sok-sok ego banget, sok-sok gitu, jangan dibiarkan ya. Itu membuat kamu, bukan kamu yang rugi, tapi kehidupan lingkungan kamu dan dia sendiri yang rugi. Karena ini kalau dibiarkan bisa merajalela gitu. Misalkan pasangan kamu gitu, seperti itu. Lebih baik arahkan, dan kamu jangan terus-terusan menurutin apa keinginan pasangan kamu itu gitu ya. Males itu, kamu sudah
sudah mengerjakan, sudah berbaik hati, tapi dia nggak ngimbangin kamu kayak gitu, males ngerjain, membantu. Ibaratnya kalau pasangan rumah tangga gitu, kamu sudah mengerjakan semuanya, tapi dia seperti raja layaknya. Ini kalau dibiarin kan sepertinya nggak seperti itu. Peraturan hukum agama juga nggak seperti itu. Di peraturan surat nikah juga nggak seperti itu. Harus saling mengimbangi, saling melengkapi. Ada yang sedih karena pernah membiarkan kamu pergi, harusnya jadi pasangannya. Ada juga yang nyesel ya ini. Nyesel itu adanya di belakang, di depan itu namanya pendaftaran. Nyesel ya, seharusnya kamu tetap jadi pasangannya atau kamu tetap jadi pasangannya, tetapi karena dia membiarkan kamu pergi, karena dia cuek dan nggak peduli, ya buat apa sih bertahan sama orang seperti itu, ya kan? Itu mendingan kamu cari kehidupan sendiri, membuka lembaran baru. Seperti itu kan lebih baik, ya enggak? Ya. Beberapa orang tidak cerita masalahnya karena mereka yakin kamu peka dan bisa merasakan energi mereka. Pasangan kamu mungkin nggak pernah cerita kalau maunya itu seperti ini, dan dia itu dalam keadaan seperti ini tapi nggak cerita karena dia yakin bahwa kamu tuh akan memahami dia dan mengerti itu. Nggak bisa lah ya, makanya ini suka terjadi kesalahpahaman itu karena ketidakjujuran atau komunikasi yang minus, ya enggak. Kalau kamu punya masalah, misalkan ini adalah kamu, sampaikan maunya kamu apa, pengennya apa, supaya lebih clear, lebih terang gitu, ya kan. Jangan malah mengharapkan pasangan kamu yang bisa merasakan sendiri gitu, merasakan bahwa kamu tuh lagi menderita gitu, kamu tuh maunya begini. Janganlah. Kita sebagai pasangan ya memang harus mengerti, dan memang ada yang harus tidak dikatakan tapi kita harus mengerti, tapi tidak semuanya kita harus bisa mengerti, karena hubungan sendiri itu terdiri dari komunikasi, percaya, cinta, setia, jujur, dan saling memahami. Ya betul, tapi nggak seperti itu juga, harus kita yang peka, kita harus cari tahu gitu, enggak loh. Gitu ya. Apakah dia tulus mencintainya? Tulus. Dia berusaha saat ini mulai melakukan awal baru untuk mengimbangi kamu, mencintai kamu, walaupun kemarin mungkin cuek gitu, kayak butuh nggak butuh gitu. Ya, ini bisa vice versa ya, bisa terbolak balik, bisa energi kamu, bisa energi dia. Ada transformation ya. Ada transformation atau bisa disebut dengan perubahan seperti itu loh, seperti ulat menjadi kupu-kupu, transformation ya, menjadi lebih baik. Hubungan ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini untuk segala hubungan ya. Untuk single parent, untuk kebesaran. Kebanyakan atau mayoritas ini 50% ini adalah berdealing dengan pasangan orang lain, atau pasangan berdealing dengan pasangan orang lain. Kamu punya pasangan, dia punya pasangan gitu. Ya. Lebih mencintai ke diri sendiri ya, daripada pusing-pusing memikirkan orang yang notabene baru memulai. Ya enggak. Mendingan kamu mencintai diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu mencintai orang lain tapi kamu nggak mencintai diri sendiri, itu bagaimana? Kalau kamu sakit sebenarnya kan, mencintai diri sendiri itu kan merawat diri, membahagiakan diri, ya kan? Seperti itu. Kalau kamu nggak bahagia, bagaimana kamu bisa membahagiakan orang lain? Dan ada stripping illusion. Hentikan ya, stripping illusion. Hentikan atau menghilangkan ilusi, atau hentikan berkhayal ya tentang orang ini atau tentang kedepannya yang bakal hidup bahagia. Walaupun terlihat di sini dia juga terlihat tulus sama kamu ya, tetapi jangan selalu berilusi atau berkhayal ya. Lebih baik ikutin aja alurnya, nikmatin prosesnya. Kalau jodoh tuh udah kemana, ya kan? Apalagi yang pasangan orang lain, jangan loh.
Selesaikan dulu masalah lama, baru maju ke masalah baru. Ya, yang nanti terjadi yang disebut dengan sesat pikir gitu. Ya kan? Bahwa yang terbaik bagi kamu ya, menurut kalian, menurut kamu. Ya, jangan sampai terjadi sesat pikir bahwa pasti gitu ya. Pasti dia akan sayang sama aku, pasti dia akan cinta sama aku. Belum tentu. Jadi kamu tidak boleh terlalu optimis. Cintailah dia karena Allah aja. Kalau jodoh toh tidak kemana. Nanti akan terjadi yang kalau kamu enggak menyerahkan hubungan kamu pada sang pemilik alam semesta atau mencintai dia karena Allah, karena problem seperti ini nanti akan terjadi namanya emotion release. Kemarahan itu ada pada diri sendiri kamu. Karena ketulusan kamu itu seperti diabaikan, ya kan? Seperti diabaikan, seperti nggak diperdulikan, ya. Padahal kamu cinta beneran gitu. Tapi ternyata dia tidak, ya seperti itu. Tapi lebih baik kamu ikutin alurnya aja, nikmati prosesnya. Dan saat ini dia berusaha untuk mengimbangi kamu itu. Tapi buat yang berdiri dengan pasangan orang lain, pelan-pelan mending tinggalkan aja. Ya, selesaikan dulu masalah lama kamu dengan orang lama, baru membuka lembaran atau membuka hubungan baru. Seperti itu lebih baik, dan sehingga tidak terjadi yang namanya emotion. Ada hubungan ini akan seandainya kamu mengikuti yang berdealing dengan pasangan dengan lain, orang lain ya, pasangan dengan pasangan ya, atau ada problem sedikit itu segera diselesaikan. Pertanyakan maunya kamu apa, tujuannya apa. Jangan menjalin hubungan tanpa tujuan. Ya. Nanti akan terjadi sebuah emotion release. Ya, itu emotion release itu kemarahan emosional atau emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ya ringan hingga mengamuk. Nggak enak banget kan, seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Kalau kamu ada di ranah ini ya, dia tulus mencintai kamu, tulus, cuman baru awal-awal ini. Kalau kemarin-kemarin tidak. Dari awal-awal ini baru menyadari bahwa kamu yang terbaik gitu ya. Kita lihat energi yang tercurah di tebaran kartu ini ya. Di sini ada Leo ya. Leo tuh besar sekali ya. Ada Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Pisces. Ada Pisces dan Cancer ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Bintang-bintang yang tertebaran di sini seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Tetap jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari ya, karena adalah ini prediksi. Pedoman hidup kita adalah sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetap ya, yang terbaik adalah Gusti Allah. Ini adalah prediksi sebagai clue, sebagai gambaran sarana antisipasi untuk ke depan ya, gitu. Kita akan ambil pesan versi kondes. Kita ambil 5 ya. 1, 2, ambilnya secara acak ya. 3, 4, 5. Oke, kita akan buka satu persatu. Pesan ini untuk kamu. Dia diam-diam mencintai kamu, begitu ya. Ya, seperti itu. Dia diam-diam mencintai kamu. Dan tuluskah? Iya. Dia akan berusaha mengimbangi kamu. Saling pengertian. Hubungan itu berdasarkan ya, ada basic ya, atau dasar dari sebuah hubungan itu adalah percaya, jujur, setia, dan saling melengkapi. Di antaranya saling pengertian ya, seperti itu ya. Dates ya, membuka lembaran baru dengan melupakan masa lalu. Jadi kamu harus betul-betul bisa, kalau kamu ini adalah ranahmu ya, atau ranah dia ya, kalau kalian ada masalah lalu yang belum selesai, diselesaikan dulu dan kemudian dilupakan dan membuka lembaran baru itu dinamakan clear ya, jelas terang gitu ya. Jangan mencampur adukkan, belum selesai masalah lama menjalin hubungan dengan yang baru, nanti malah
banyak beban, atau lepaskan dia karena dia punya rumah tangga atau kamu yang punya rumah tangga ya. Jadi lepaskan dia seperti itu, atau dua-duanya punya rumah tangga ya, lepaskan dulu, selesaikan masalah dulu ya, baru menjalin hubungan lagi gitu. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Menangislah di saat bahagia, tersenyumlah di saat terluka. Artinya kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun seperti itu. Dan berdoa ya. Nah, doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Di antara saling ikhlas, menjadi lebih ikhlas ya, seperti itu. Dan selalu jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Lebih bersabar, lebih mengontrol diri ya, jangan bucin ya. Bucin itu sulit obatnya, yang ada nanti jadi bumerang bagi kamu. Oke, sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat ya. Ada kesalahan milik Kondes, tetap optimis, jaga kesehatan, jangan lupa ya, karena ini ekstrim ya cuaca ya. Jaga kesehatan, jaga hati ya kan, tetap ya fokus pada Sang Pemilik alam semesta, tetap menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya ya. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Semua tidak ada yang serba kebetulan, tapi kita bisa mengontrol melalui diri kita, memberi hati kita, memberi pikiran kita ya, seperti itu. Semua menyerahkan pada Sang Pemilik alam semesta, karena segala sesuatu Sang Pemilik rencana lah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna. Ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau personal reading silahkan hubungi nomor Kondes ya. Ada kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin. Bye.